Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sri Kartika. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya dengan judul Strategi Pemasaran Digital Berbasis Sostak. Sebelumnya, apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital merupakan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menjangkau, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan konsumen. Melalui pemasaran digital, perusahaan dapat menyampaikan informasi produk secara cepat, luas, dan terukur. Lalu, peran strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital berperan dalam meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, lalu menjangkau target pasar yang lebih spesifik, meningkatkan penjualan dan konversi, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Lalu di sini ada konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah perencanaan terstruktur yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran melalui media digital. Strategi ini menjadi panduan dalam menentukan arah, kanal, dan pesan pemasaran yang tepat. Lalu, ada strategi. Maksud saya ada tujuan dan fungsi strategi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah untuk meningkatkan awareness, lalu meningkatkan engagement konsumen, dan mendorong penjualan. Untuk fungsinya, yang pertama menjadi pendoman pelaksanaan pemasaran digital, lalu mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada model perencanaan sostak. Model Sostak merupakan kerangka perencanaan strategi pemasaran yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, situation analysis, yaitu adalah menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan, seperti pasar, pesaing, konsumen, dan tren digital. Lalu objektif, menetapkan tujuan pemasaran yang smart, spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Lalu, untuk strategi adalah menentukan pendekatan umum untuk mencapai tujuan, STP, Customer Journey, dan pemilihan kanal digital. Yang keempat, ada taktik. Menentukan program dan aktivitas pemasaran seperti media sosial, SEO, iklan digital, dan konten. Action. Lalu ada action. Action ini adalah pelaksanaan strategi, pembagian tugas, tim, serta pengelolaan waktu dan anggaran. Lalu yang terakhir ada kontrol, yaitu monitoring dan evaluasi kinerja melalui KPI dengan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini ada studi kasus. Saya mengambil Tokopedia sebagai studi kasus saya. Di sini ada sedikit sejarah terkait Tokopedia. Tokopedia ini didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 17 Agustus 2009 dengan misi pemerataan ekonomi digital di Indonesia. Platform ini memulai debutnya sebagai marketplace C2C atau customer to customer yang memfasilitasi UMKM dan penjual individu untuk berjualan online secara mudah. Tokopedia juga tumbuh menjadi salah satu unicorn tercepat di Indonesia. Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce di Indonesia yang telah memanfaatkan pemasaran digital secara optimal untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan transaksi. Lalu ini ada analisis sostaknya Tokopedia. Yang pertama itu di situation analysis. Tokopedia beroperasi dalam industri e-commerce yang sangat kompetitif, dengan pesaing utamanya seperti Shopee dan Lazada. Tingkat penetrasi internet di Indonesia yang sangat tinggi, serta kebiasaan masyarakat berbelanja online menjadi peluang besar bagi Tokopedia. Lalu yang kedua ada objektif. Tokopedia menempatkan tujuan pemasaran digital yang berfokus pada peningkatan jumlah pengguna aktif, peningkatan transaksi, serta penguatan citra merek sebagai platform yang aman dan terpercaya. Tujuan ini dirancang agar
agar dapat diukur melalui indikator seperti jumlah unduhan aplikasi, trafik penggunaan, dan nilai transaksi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada strategi. Tokopedia menerapkan pendekatan mobile first karena sebagian besar pengguna mengakses layanan melalui aplikasi. Perusahaan juga memanfaatkan segmentasi pasar yang luas, mulai dari UMKM hingga brand besar. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan untuk membangun engagement dan memperkuat positioning merek. Yang keempat ada tactics. Tokopedia menjalankan berbagai program pemasaran digital seperti kampanye, Waktu Indonesia Belanja atau WIB, promosi flash sale, cashback, dan gratis ongkir. Tokopedia juga memanfaatkan influencer dan brand ambassador untuk meningkatkan daya tarik kampanye. Lalu yang kelima ada action. Di tahap ini terlihat dari pelaksanaan strategi yang didukung oleh tim digital marketing khusus, perencanaan kalender kampanye, serta integrasi sistem promosi di dalam aplikasinya. Penggunaan data analytics membantu perusahaan dalam menentukan waktu kampanye, target pasar, dan evaluasi performa promosi. Lalu yang terakhir adalah kontrol. Tokopedia melakukan monitoring secara berkala terhadap indikator kinerja seperti jumlah pengguna aktif, tingkat engagement, media sosial, conversion rate, dan volume transaksi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi berikutnya agar tetap relevan dan kompetitif. Di sini ada rekomendasi untuk strategi dari saya. Yang pertama adalah meningkatkan personalisasi konten berbasis AI, lalu memperkuat konten edukatif dan interaktif, lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan pemanfaatan data analytics. Untuk kesimpulannya, yang bisa dapat saya simpulkan dari analisis Sostak ini yaitu strategi pemasaran digital Tokopedia telah dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis hingga evaluasi kinerja. Tokopedia memanfaatkan media sosial, promosi digital, dan personalisasi berbasis data untuk meningkatkan pengguna dan transaksi. Namun, persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi, memulai penguatan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalisasi strategi berbasis data. Model Sosta membantu memastikan strategi berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.